Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mustafida Tunasihah, nomor absen 22, kelas 12-1. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai menganalisis novel yang diadaptasikan menjadi film, yaitu film Cinta Subuh. Sebelum kita menganalisis lebih dalam, kita ketahui terlebih dahulu identitas novel dan identitas film. Identitas novel, judul novel Cinta Subuh, penulis Ali Farigi, penerbit Coconut Books, tahun terbit 2019, genre romantis novel Islam, tebal buku 292 halaman. Identitas film, judul film Cinta Subuh, sutradara Indra Gunawan, produser Fredich, penata musik Andika Triadi, tanggal rilis 19 Mei 2022 dengan durasi 112 menit. Setelah menganalisis identitas novel dan identitas film, selanjutnya kita membahas mengenai pengertian novel. Novel itu apa sih? Novel adalah karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Novel adalah sebuah kisah atau cerita yang tidak bisa dibaca tuntas hanya dalam sekali duduk. Novel yang diadaptasikan menjadi film berjudul Cinta Subuh bisa digolongkan sebagai novel karena memenuhi syarat yang harus ada pada novel, yaitu alur cerita berkembang dengan adanya perubahan nasib pada tokohnya. Tokoh Angga dan Ratih mengalami perubahan nasib dari hanya teman menjadi pasangan suami istri. Yang kedua ada jenis. Jenis film Cinta Subuh termasuk dalam kategori jenis romantis. Hal ini dikarenakan novel ini mengangkat tema cinta sebagai inti ceritanya. Film ini mengisahkan tentang kisah cinta Angga dan Ratih, dua orang yang memiliki latar berbeda. Keduanya akhirnya bisa saling jatuh cinta setelah Angga berubah menjadi sosok yang lebih baik. Yang ketiga ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema yang diangkat dalam film ini adalah percintaan. Percintaan terhadap pencipta dan yang diciptakannya. Dibuktikan dengan kisah percintaan tokoh utama, yaitu Ratih dan Angga. Unsur intrinsik yang kedua tokoh. Ada tokoh utama, yaitu Didahau sebagai Ratih dan Rembayang sebagai Angga. Ada juga tokoh tambahan, yaitu Syakir Dauli sebagai Dodi, Dimas Seto sebagai Bang Sapta, Joger Danuar sebagai Arya, Kemel Palevi sebagai Gani, Dini Aminarta sebagai Kak Septi, Cut Meriska sebagai Rania Salina Habibah atau dikenal Ratih, Tengku Ananta sebagai Harsi, Maudi Efrosina sebagai Tari, Adiba Kana sebagai Agnia, Reno Karno sebagai ayah Agnia, Cut Mini sebagai Umi Habibah, Indro Warkop sebagai Rofik, Indra Jenggel sebagai pelayan kafe. Setelah mengetahui tokoh, kita akan menganalisis penokohan. Ratih adalah seorang perempuan cerdas, religius, dan taat beribadah. Dibuktikan saat Angga mengajak kenalan, namun Ratih mengutamakan sholat karena sudah iqomah. Angga adalah mahasiswa yang tampan, mau memperbaiki kesalahan dan jatuh cinta dengan Ratih. Dibuktikan pada adegan Angga ingin memperbaiki diri. Angga meminta Dodi untuk membangunkan sholat subuh. Arya adalah seorang yang cerdas, penyayang, bertanggung jawab, dan tidak egois. Dibuktikan pada adegan Arya memutuskan untuk membatalkan pernikahannya dengan Ratih. Gani adalah seorang yang harmonis, pekerja keras, dan agamis. Dibuktikan Gani berniat ke rumah Harsi untuk melamar Harsi di depan orang tuanya.
Harsi adalah seorang agamis dan menjaga pandangan. Dibuktikan pada saat adegan di kafe, Harsi menjaga pandangan dengan lawan jenis. Bang Sabto adalah seorang yang agamis, penyayang, tidak gampang putus asa, dan tegas. Dibuktikan dengan adegan di mana Bang Sabto tidak memperbolehkan Ratih untuk berpacaran. Kak Septi seorang yang agamis dan penyayang. Dibuktikan adegan Kak Septi merendahkan pertengkaran antara Bang Sabto dan Ratih. Dodi adalah seorang yang agamis, jujur, ringan tangan, dan pekerja keras. Dibuktikan pada adegan Dodi melaksanakan syarat nikahnya di masjid dan bertemu dengan Arya. Rofik seorang yang harmonis. Dibuktikan pada adegan Angga dan ayahnya datang ke rumah Ratih melamar Ratih sebagai istrinya. Agnia adalah seorang ringan tangan, cantik, dan agamis. Dibuktikan pada adegan di mana Agnia membantu ibu-ibu yang motornya sedang rusak. Lalu ayah Agnia seorang agamis dan bijaksana. Dibuktikan dengan adegan ayah Agnia memberikan syarat agar bisa menikahi anaknya, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid selama 40 hari berturut-turut. Rania Salina Habibah atau dikenal dengan Ratih, seorang cerdas dan cantik. Dibuktikan pada adegan Arya bertemu dengan Ratih sebagai dosen dan mahasiswa. Umi Habibah adalah seorang agamis dan rendah hati. Dibuktikan Umi Habibah memuji suara Ratih karena bagus dan berkeinginan untuk melamarkan Ratih untuk Arya. Tari adalah seorang yang peduli dengan teman. Dibuktikan pada adegan saat di kafe memberikan nasihat kepada Harsi. Unsur istrisik yang ketiga adalah alur. Alur yang digunakan dalam film ini merupakan alur campuran. Dibuktikan dengan adanya flashback awal pertemuan Dodi dan Agnia di bengkel Dodi, yang muncul pertemuan awal mereka yang sebelumnya belum dimunculkan. Unsur intrinsik yang keempat adalah latar atau setting. Latar dibagi menjadi 3. Yang pertama, latar tempat di kampus. Dibuktikan dengan adegan pada saat Gani mengajak Angga untuk sholat duhur di kantin kampus. Dibuktikan Angga dan Gani sedang makan di kantin kampus, membicarakan tentang Angga yang kesiangan menjemput Mira di masjid kampus. Dibuktikan dengan adegan di mana Gani menjawab salam dari penceramah. Gani kemudian mengajak Angga untuk berdoa bersama. Yang keempat, di rumah sakit. Dibuktikan dengan adegan di mana Umi Habibah yang sedang sakit dirawat di rumah sakit. Yang kelima, di pertigaan rumah Ratih. Dibuktikan adegan di mana Angga menjemput Ratih di pertigaan rumah Ratih untuk berangkat kuliah bersama. Di masjid pernikahan Gani dan Harsi. Dibuktikan di mana adegan saat ijab kabul pernikahan Gani dan Harsi. Di kos Angga. Dibuktikan di mana Dodi membangunkan Angga untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Rumah Ratih. Dibuktikan dengan adegan di mana Bang Sabto memarahi Ratih karena Ratih berpacaran dengan Angga. Di halte. Dibuktikan dengan adegan di mana Ratih menunggu ojek online di halte dekat kampusnya. Yang ke-10, di bengkel. Dibuktikan dengan adegan di mana Dodi dan Agnia bertemu pertama kali. Yang ke-11, di rumah Agnia. Dibuktikan dengan adegan di mana Dodi datang ke rumah Agnia untuk melamar Agnia. Lalu yang kedua ada latar waktu. Pertama, pada siang hari. Dibuktikan ketika pertemuan Angga dan Ratih di depan kampus. Kedua, saat pagi hari. Dibuktikan ketika Angga menjemput Ratih di pertigaan rumah Ratih untuk berangkat bersama. Yang ketiga, pada malam hari. Dibuktikan ketika Bang Sabto menyuruh Ratih untuk menemani Kak Septi.
Latar yang ketiga adalah latar suasana. Yang pertama, tegang. Dibuktikan saat adegan Bang Sabto marah kepada Ratih karena Ratih ketahuan berpacaran dengan Angga. Yang kedua, haru. Dibuktikan saat adegan Angga melamar Ratih dan akhirnya menikah dengan Ratih. Yang ketiga, sedih. Dibuktikan saat adegan Umi Habibah meninggal dunia. Unsur intrinsik yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang pada film ini menggunakan dua sudut pandang orang pertama, yaitu aku dan kamu. Dengan bukti pada adegan saat Ratih memarahi Angga menggunakan kata aku dan kamu. Unsur intrinsik yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa film ini disajikan sangat ringan. Film ini bisa dinikmati dan mudah dipahami bagi anak remaja. Film ini memiliki narasi yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti, di mana pada adegan saat Angga mengajak kenalan Ratih. Unsur intrinsik yang ketujuh, amanat. Amanat yang terdapat pada film Cinta Subuh yaitu mengajarkan kita bahwa dalam mencintai seseorang tidak diperbolehkan melebihi cinta kita kepada penciptanya, dan mengajak kita untuk tidak mudah putus asa dalam memperjuangkan sesuatu yang baik. Setelah unsur intrinsik, yang keempat, unsur ekstrinsik. Biografi pengarang. Muhammad Ali Farigi lahir di Jakarta pada 2 November 1990. Ia suka akan tulisan-tulisan yang mudah dipahami dan penuh inspirasi. Ali Farigi seorang penulis hebat sebuah novel berjudul Cinta Subuh yang diadaptasikan menjadi sebuah film yang diperkenalkan dengan tokoh utama Dida Hau dan Rebayang. Ia menempuh pendidikan di Universitas Indonesia dan meraih gelar sarjana di bidang akuntansi. Juga aktif sebagai narasumber dalam berbagai webinar dengan tema literasi digital, keberagamaan, dakwah media sosial, dan penulis naskah. Yang kelima, struktur. Struktur yang pertama, abstrak. Film Cinta Subuh menceritakan tentang kisah cinta antara Angga dan Ratih, dua orang dengan latar belakang yang berbeda. Angga yang jarang sholat tepat waktu jatuh cinta kepada Ratih, seorang perempuan muda, cerdas, dan religius. Yang kedua, orientasi. Orientasi pada film Cinta Subuh yaitu memperkenalkan dua tokoh utama dengan jelas dan memperkenalkan dengan singkat dua karakter utama, Angga dan Ratih, serta menggambarkan perbedaan mereka dalam hal kepribadian dan pandangan tentang agama. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi permasalahan mulai muncul dengan pertemuan antara Ratih dan Angga di depan masjid. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua mulai menyukai. Namun, ada perbedaan prinsip. Perbedaan prinsip ini terjadi salah satu tantangan terbesar bagi Angga untuk bisa mendapatkan hati Ratih. Angga harus berjuang untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik agar bisa diterima oleh Ratih. Yang keempat, klimaks. Permasalahan mulai memuncak, di mana Angga yang melanggar perjanjian pernikahan dan mereka putus. Yang kelima, resolusi. Penyelesaian masalah Angga dengan tekad yang kuat untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan meyakini cintanya kepada Ratih. Angga secara perlahan mulai memperbaiki dirinya. Sementara itu, keluarga Ratih yang awalnya tidak setuju dengan hubungan mereka melihat perubahan positif dalam dirinya Angga. Akhirnya, Angga dan ayahnya memutuskan untuk datang ke rumah Ratih. Mereka datang untuk melamar Ratih dengan tulus dan sungguh-sungguh. Yang keenam, koda. Mereka berhasil mengatasi semua perbedaan prinsip. Hubungan mereka berakhir dengan cara yang baik, yaitu dengan menikah. Yang keenam, unsur kebahasaan.
Peribahasa yang digunakan pada film Cinta Subuh yaitu yang pertama, kalau jodoh tak akan kemana. Dibuktikan pada adegan di mana Angga mengatakan ini kepada Ratih saat dia kembali ke Ratih setelah berubah menjadi lebih baik. Jika seseorang ditakdirkan atau sudah ditentukan untuk bersama dengan seseorang, maka tak ada yang dapat menghalangi atau mengubahnya. Yang kedua, cinta itu sabar dan penuh pengorbanan. Dibuktikan dengan adegan di mana Ratih mengatakan ini kepada Angga saat dia masih mencintai Angga. Meskipun Angga tidak bisa memenuhi permintaan untuk sholat subuh tepat waktunya, ini dianggap sebagai nasihat atau ungkapan perasaan Ratih tentang pentingnya kesabaran dan pengorbanan dalam menjalani hubungan cinta, bahkan ketika ada ketidaksempurnaan atau kesalahan. Yang ketiga, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Dibuktikan dengan adegan di mana Angga sedang berbicara dengan temannya di kamar kos Angga. Seorang yang awalnya berusaha sangat keras seperti tupai yang pandai melompat, pada akhirnya menghadapi kegagalan atau kesulitan juga. Setelah analisis unsur kebahasaan, yang ketujuh ada nilai-nilai. Nilai-nilai yang terkandung dalam film Cinta Subuh yaitu yang pertama, nilai agama. Cinta Subuh menyampaikan nilai keimanan dan ketakwaan dari Ratih yang selalu menjalankan sholat 5 waktu. Nilai moral. Nilai moral yang pertama, kegigihan. Nilai ini ditunjukkan oleh Angga yang tidak menyerah untuk mendapatkan cinta Ratih. Nilai moral yang kedua adalah pembelajaran dari kesalahan. Nilai ini ditunjukkan oleh Angga yang akhirnya bisa berubah dan menjadi lebih baik setelah dia menyadari kesalahannya. Nilai moral yang ketiga, meminta maaf ketika berbuat salah. Ditunjukkan dengan Ratih setelah bertengkar dengan kakaknya karena Ratih mengkhianati kepercayaan kakaknya dengan berpacaran. Yang ketiga ada nilai sosial. Nilai sosial yang pertama, toleransi. Nilai ini ditunjukkan oleh hubungan antara Ratih dan Angga yang berbeda latar belakang. Ratih dan Angga saling menghormati perbedaan satu sama lain. Nilai sosial yang kedua, kepedulian. Nilai ini ditunjukkan oleh Ratih yang peduli dengan kakak iparnya ketika bersedih dan Ratih pun menenangkan kakak iparnya tersebut. Nilai sosial yang ketiga, persaudaraan. Nilai ini ditunjukkan oleh hubungan antara Ratih, Angga, dan teman-temannya. Mereka selalu saling membantu dan mendukung satu sama lain. Yang keempat, ada nilai budaya. Nilai ini ditunjukkan oleh unsur budaya Jawa, yaitu ketika hari pernikahan Ratih dan Angga. Ratih menggunakan kebaya yang merupakan pakaian adat Jawa. Setelah menganalisis nilai-nilai, yang kedelapan ada majas. Majas yang ada pada film Cinta Subuh yaitu yang pertama, majas metafora. Muncul pada adegan di mana Angga menyatakan cintanya kepada Ratih. Dengan bukti Angga bilang, "Kamu adalah surgaku, Ratih." Di mana dalam kalimat ini cinta atau perasaan terhadap Ratih dibandingkan dengan surga, yang berarti bahwa Ratih sangat berarti dan istimewa bagi Angga. Yang kedua ada majas simile. Muncul pada adegan di mana Angga pertama kali melihat Ratih di kampus. Dengan bukti Angga bilang, "Kamu cantik banget, Ratih, secantik bidadari." Di mana membandingkan kecantikan seseorang dengan kecantikan bidadari. Yang kedua, muncul pada adegan di mana Angga menyatakan bahwa cintanya kepada Ratih. Dengan bukti Angga bilang, "Cintaku sedalam samudra."
di mana membandingkan tingkatan kedalaman cinta dengan kedalaman samudra. Terima kasih telah menyimak video analisis dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.